Kabar bahagia datang beruntun. Ragnar Oratmangoen sukses yakinkan Luke Marichnissen, bek jangkung FC Dender, siap diaudisi timnas Indonesia oleh pelatih John Hartman langsung. Sandy Walsh tak sabar dilatih John Hartman, yakin timnas Indonesia bangkit lebih baik dari era Patrick Kluivert. Salah satu hal yang paling dirindukan Sandy Walsh adalah atmosfer stadion yang penuh oleh lautan supporter merah putih dan gemuruh suara yang membangkitkan semangat para pemain. Media Vietnam heboh, Laurin Ulrich disebut segera dinaturalisasi timnas Indonesia berkat tangan dingin John Hartman. Bagi rival-rival di Asia Tenggara, potensi kehadiran pemain muda dengan pengalaman Eropa bahkan pernah menjadi kapten timnas Jerman Junior tentu menjadi ancaman serius, ujar media Vietnam tersebut. Simak fakta selengkapnya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kabar bahagia datang beruntun. Ragnar Oratmangoen sukses yakinkan Luke Marichnissen, bek jangkung FC Dender, siap diaudisi timnas Indonesia oleh pelatih John Hartman langsung. Kabar menggembirakan kembali menyapa pencinta sepak bola nasional. Timnas Indonesia disebut semakin dekat mendapatkan tambahan amunisi baru di lini pertahanan. Nama Luke Marichnissen, bek muda jangkung yang saat ini memperkuat FC Dender, mendadak menjadi sorotan setelah dikabarkan terbuka untuk menjalani proses naturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Menariknya, langkah besar ini disebut tak lepas dari peran Ragnar Oratmangoen yang sukses meyakinkan rekannya tersebut. Informasi ini langsung menyebar luas dan memicu antusiasme tinggi di kalangan supporter Garuda. Bek bertubuh tinggi dengan karakter kuat di duel udara memang menjadi sosok yang selama ini dinilai masih dibutuhkan timnas Indonesia untuk memperkokoh lini belakang, terutama menghadapi lawan-lawan dengan postur besar dan permainan fisik. Ragnar Oratmangoen disebut menjadi jembatan penting dalam komunikasi awal dengan Luke Marichnissen. Kedekatan personal sebagai rekan satu klub membuat proses pendekatan berjalan lebih natural. Ragnar dinilai mampu menjelaskan secara langsung mengenai atmosfer timnas Indonesia, besarnya dukungan supporter, serta proyek jangka panjang yang tengah dibangun di bawah kepemimpinan pelatih anyar, John Hartman. Luke Marichnissen dikabarkan merasa tersentuh dengan cerita Ragnar tentang pengalaman membela timnas Indonesia. Ia melihat bagaimana para pemain diaspora mendapatkan sambutan luar biasa dari publik tanah air dan merasakan kebanggaan tersendiri saat mengenakan seragam merah putih. Faktor emosional inilah yang disebut menjadi salah satu alasan utama Luke mulai membuka diri terhadap kemungkinan membela Garuda. Tak hanya soal kebanggaan, proyek teknis timnas Indonesia di bawah John Hartman juga menjadi daya tarik besar. Hartman dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan modern, disiplin tinggi, serta visi jangka panjang dalam membangun tim nasional. Ia tak ragu memberikan kesempatan kepada pemain muda yang dinilai memiliki potensi besar, termasuk mereka yang masih perlu proses adaptasi. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Luke Marichnissen akan segera diaudisi langsung oleh John Hartman. Audisi ini menjadi tahapan penting untuk menilai kesiapan teknis, fisik, serta kecocokan sang pemain dengan sistem permainan timnas Indonesia. Proses tersebut juga menjadi bukti bahwa Hartman tidak sekadar mengandalkan nama besar, melainkan seleksi ketat berdasarkan kebutuhan tim. Media dan pengamat sepak bola nasional menilai kehadiran Luke Marichnissen bisa menjadi solusi jangka panjang bagi lini pertahanan Garuda. Dengan postur jangkung, usia muda, serta pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Luke dinilai memiliki potensi untuk berkembang pesat jika bergabung dengan timnas Indonesia. Kabar ini pun disambut hangat oleh para supporter. Di media sosial, banyak pendukung Garuda menyampaikan rasa optimisme dan harapan besar. Mereka menilai keberhasilan Ragnar Oratmangoen dalam meyakinkan rekannya menjadi bukti kuatnya ikatan kekeluargaan di antara para pemain diaspora timnas Indonesia. Fenomena saling mengajak dan meyakinkan ini juga menunjukkan bahwa timnas Indonesia kini memiliki daya tarik tersendiri di mata pemain-pemain keturunan. Bukan hanya karena peluang bermain di level internasional, tetapi juga karena atmosfer sepak bola Indonesia yang penuh gairah dan dukungan supporter yang fanatik. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari federasi maupun pihak klub terkait proses naturalisasi Luke Marichnissen. Namun, fakta bahwa sang pemain dikabarkan siap menjalani audisi sudah cukup untuk membangkitkan optimisme publik. Dengan tangan dingin John Hartman,
Timnas Indonesia tampak serius membangun fondasi masa depan yang kuat, proses seleksi yang terstruktur, komunikasi yang terbuka, serta dukungan penuh dari para pemain senior dan diaspora menjadi modal penting menuju tim yang lebih solid. Jika proses ini berjalan lancar, Timnas Indonesia berpotensi memiliki bek jangkung muda yang mampu menjadi tulang punggung pertahanan dalam jangka panjang. Sebuah kabar bahagia yang membuat para supporter semakin tak sabar menantikan langkah berikutnya. Garuda pun kembali menunjukkan ambisinya. Dengan kerjasama antar pemain, visi pelatih, dan dukungan supporter, Timnas Indonesia terus bergerak maju, siap menyambut era baru dengan optimisme tinggi. Sandy Walsh tak sabar dilatih John Hartman, yakin Timnas Indonesia bangkit lebih baik dari era Patrick Kluivert. Salah satu hal yang paling dirindukan Sandy Walsh adalah atmosfer stadion yang penuh oleh lautan supporter merah putih dan gemuruh suara yang membangkitkan semangat para pemain. Optimisme kembali menyelimuti Timnas Indonesia. Di tengah fase transisi menuju era baru, bek naturalisasi Sandy Walsh menunjukkan keyakinan tinggi terhadap masa depan skuad Garuda. Pemain yang kini menjadi salah satu pilar penting di lini belakang itu mengaku tak sabar merasakan sentuhan pelatih anyar, John Hartman, yang diyakininya mampu membawa Timnas Indonesia bangkit dan tampil jauh lebih baik dibandingkan era sebelumnya, termasuk saat dilatih Patrick Kluivert. Bagi Sandy Walsh, pergantian pelatih bukan sekadar perubahan strategi, melainkan momentum penting untuk membangun kembali identitas dan mental juara Timnas Indonesia. Ia menilai John Hartman sebagai sosok yang memiliki visi jelas serta pengalaman internasional yang mumpuni dalam membentuk tim nasional yang kompetitif. "Saya berharap kami bisa bangkit," ujar Sandy Walsh. Menurutnya, kebangkitan Timnas Indonesia bukan hanya diukur dari hasil akhir pertandingan, tetapi juga dari cara tim bermain, semangat juang di lapangan, serta kemampuan menghadirkan kebanggaan bagi para pendukung. Sandy Walsh menilai era Patrick Kluivert memberikan banyak pelajaran berharga. Nama besar dan pengalaman Kluivert sebagai legenda sepak bola dunia membawa ekspektasi tinggi. Namun perjalanan Timnas Indonesia pada periode tersebut juga menjadi bahan evaluasi penting. Kini, dengan kehadiran John Hartman, Sandy melihat peluang besar untuk membangun tim yang lebih solid, konsisten, dan memiliki keseimbangan antara fisik, taktik, serta mental. Ia menegaskan bahwa kualitas pemain Timnas Indonesia saat ini sangat menjanjikan. Kombinasi pemain muda bertalenta, pemain berpengalaman, serta para pemain yang berkarier di luar negeri menjadi modal kuat untuk melangkah ke level berikutnya. Menurut Sandy, yang dibutuhkan saat ini adalah sistem permainan yang tepat dan kepercayaan diri kolektif. Salah satu hal yang paling dirindukan Sandy Walsh adalah atmosfer stadion yang penuh oleh lautan supporter merah putih. Ia mengenang masa-masa ketika Timnas Indonesia selalu mendapat dukungan luar biasa dari tribun, terutama saat masih dilatih oleh Shin Tae-yong. Pada periode tersebut, stadion kerap dipenuhi supporter yang memberikan energi besar bagi para pemain di lapangan. "Saya ingin supporter Timnas Indonesia bahagia dan kembali memenuhi stadion," kata Sandy. Ia percaya bahwa dukungan supporter memiliki peran penting dalam mengangkat performa tim. Sorakan dan nyanyian dari tribun mampu memberikan motivasi tambahan, terutama saat tim berada dalam situasi sulit. Fondasi yang telah dibangun oleh pelatih-pelatih sebelumnya, termasuk Shin Tae-yong, diakui Sandy sebagai modal berharga. Disiplin, peningkatan fisik, dan mental bertanding yang lebih kuat menjadi warisan penting yang kini siap dikembangkan lebih lanjut di bawah arahan John Hartman. Sandy Walsh optimistis. Dengan pendekatan baru dan semangat kebersamaan yang terus dibangun, Timnas Indonesia dapat menunjukkan permainan yang lebih meyakinkan dan konsisten. Targetnya bukan hanya meraih kemenangan, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik dan menjadikan Timnas Indonesia sebagai tim yang disegani. "Kami ingin membuat supporter bangga," tutup Sandy. Sebuah harapan sederhana yang mencerminkan tekad besar seluruh skuad Garuda. Era baru Timnas Indonesia pun dimulai. Dengan John Hartman di kursi pelatih, dukungan penuh supporter, serta keyakinan para pemain seperti Sandy Walsh, Timnas Indonesia diharapkan mampu bangkit, berkembang, dan menatap masa depan dengan optimisme tinggi. Media Vietnam heboh, Laurin Ulrich disebut segera dinaturalisasi Timnas Indonesia berkat tangan dingin John Hartman. Bagi rival-rival di Asia Tenggara, potensi kehadiran pemain muda dengan pengalaman Eropa bahkan pernah menjadi kapten Timnas Jerman Junior tentu menjadi ancaman serius, ujar media Vietnam tersebut. Kabar mengejutkan datang dari kawasan Asia Tenggara.
Sejumlah media Vietnam dibuat heboh oleh rumor yang menyebutkan bahwa Laurin Ulrich, gelandang muda berbakat yang berkarir di Eropa, berpeluang besar dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Nama Laurin Ulrich mendadak menjadi perbincangan hangat setelah disebut-sebut lulu oleh pendekatan personal dan visi besar pelatih anyar Garuda John Hartman. Sorotan media Vietnam ini bukan tanpa alasan. Mereka menilai langkah timnas Indonesia semakin agresif dan ambisius dalam membangun skuad kompetitif, terutama jika Laurin Ulrich benar-benar bersedia mengenakan seragam merah putih. Bagi rival-rival di Asia Tenggara, potensi kehadiran pemain muda dengan pengalaman Eropa tentu menjadi ancaman serius. Dalam pemberitaan yang beredar, John Hartman disebut memiliki peran kunci dalam meyakinkan Laurin Ulrich. Pelatih berpengalaman itu dikenal memiliki pendekatan komunikasi yang kuat, tak hanya berbicara soal taktik, tetapi juga tentang identitas, kebanggaan, dan visi jangka panjang tim nasional. Pendekatan inilah yang diyakini membuat Laurin Ulrich mulai membuka hati terhadap kemungkinan membela timnas Indonesia. Laurin Ulrich sendiri dikabarkan merasa tersanjung dan bangga jika benar mendapat kesempatan memperkuat timnas Garuda. Ia disebut melihat timnas Indonesia sebagai tim yang tengah berkembang pesat, memiliki basis supporter besar, serta semangat nasionalisme yang kuat. Bagi pemain muda, hal tersebut menjadi faktor emosional yang tidak bisa diabaikan. Media Vietnam menyoroti bagaimana John Hartman mampu melanjutkan tren positif naturalisasi pemain berkualitas untuk timnas Indonesia. Jika sebelumnya publik Asia Tenggara melihat Indonesia sebagai tim yang bertumpu pada pemain lokal, kini Garuda dinilai telah naik kelas dengan perpaduan pemain diaspora dan talenta domestik yang semakin matang. Nama Laurin Ulrich pun langsung memicu diskusi luas di kalangan pengamat sepak bola Vietnam. Banyak yang menilai jika proses naturalisasi ini benar-benar terwujud, kekuatan lini tengah timnas Indonesia akan meningkat drastis. Bahkan, ada kekhawatiran bahwa dominasi negara-negara tertentu di kawasan Asia Tenggara bisa mulai tergeser. Di sisi lain, antusiasme besar juga datang dari para supporter Indonesia. Di media sosial, wacana bergabungnya Laurin Ulrich disambut dengan penuh harapan. Banyak pendukung Garuda yang menilai kehadiran pemain muda bermental Eropa akan membawa warna baru dalam permainan timnas Indonesia. Tunggu saya, supporter timnas Indonesia, menjadi ungkapan yang ramai dikaitkan dengan harapan publik terhadap Laurin Ulrich. Kalimat tersebut mencerminkan antusiasme dan kesiapan para pendukung untuk menyambut siapapun yang datang dengan niat tulus membela merah putih. John Hartman sendiri dinilai tengah membangun fondasi kuat untuk masa depan timnas Indonesia. Tidak hanya berorientasi pada hasil instan, Hartman disebut ingin membentuk tim yang memiliki identitas jelas, mental baja, dan koneksi emosional dengan para pendukungnya. Jika Laurin Ulrich benar-benar bergabung, hal itu akan menjadi simbol keberhasilan pendekatan tersebut. Meski hingga kini belum ada pernyataan resmi dari federasi maupun sang pemain, rumor yang beredar sudah cukup untuk mengguncang perhatian publik Asia Tenggara. Media Vietnam terus memantau perkembangan ini dengan intens, menyadari bahwa setiap langkah timnas Indonesia bisa berdampak besar pada peta kekuatan regional. Satu hal yang pasti, kabar ini menegaskan bahwa timnas Indonesia tengah berada di jalur ambisius. Dengan tangan dingin John Hartman, Garuda tidak hanya membangun tim kuat di lapangan, tetapi juga menciptakan daya tarik global yang membuat pemain-pemain berbakat mulai melirik merah putih dengan rasa bangga. Jika Laurin Ulrich benar-benar datang, bukan hanya timnas Indonesia yang diuntungkan. Asia Tenggara pun akan kembali menyaksikan bagaimana Garuda terus terbang lebih tinggi, siap menantang siapapun yang berdiri di hadapannya. Alhamdulillah, terungkap. Ratu Tisha bocorkan kabar bahagia. Shin Tae-yong diam-diam tetap jadi kunci masa depan timnas Indonesia. Bagaimana mungkin sosok sebesar Shin Tae-yong tetap terlibat meski kini berada di luar kepengurusan resmi PSSI? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Kabar yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik akhirnya terungkap ke publik. Di tengah antusiasme terhadap era baru timnas Indonesia bersama John Hartman, muncul pernyataan mengejutkan dari Ratu Tisha yang langsung membuat para penggemar Garuda berbunga-bunga. Mantan pelatih kebanggaan Indonesia Shin Tae-yong ternyata belum benar-benar pergi. Lebih dari itu, ia masih akan membantu membentuk timnas Indonesia di balik layar. Pernyataan ini sontak memancing rasa penasaran. Bagaimana mungkin sosok sebesar Shin Tae-yong tetap terlibat meski kini berada di luar kepengurusan resmi PSSI? Ratu Tisha pun memberikan penjelasan yang menenangkan sekaligus penuh harapan. Menurutnya, hal tersebut sama sekali tidak menjadi masalah.
Sebab ini sepenuhnya adalah hak John Hartman sebagai pelatih kepala untuk memilih mitra, partner, atau penasihat yang ia percaya demi kemajuan tim. Ini bukan soal struktur tapi soal kualitas dan kepercayaan, ujar Ratu Tisha dalam keterangannya. John Hartman dengan segala pengalaman internasionalnya tentu membutuhkan sosok yang benar-benar memahami seluk-beluk sepak bola Indonesia. Dan tak ada nama yang lebih tepat dibanding Shin Tae-yong. Hubungan keduanya bukan sekedar profesional. Ada rasa saling hormat, ada keinginan yang sama, membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh. Disinilah peran Shin Tae-yong menjadi sangat istimewa. Meski tak lagi berdiri di pinggir lapangan sebagai pelatih utama, pengaruhnya diyakini tetap kuat di ruang diskusi, ruang strategi, dan ruang pengambilan keputusan. Yang membuat kisah ini semakin menyentuh adalah sikap pihak Shin Tae-yong sendiri. Ratu Tisha menegaskan bahwa mantan pelatih asal Korea Selatan itu sangat terbuka untuk membantu. Alasannya sederhana namun syarat makna, Shin Tae-yong benar-benar mencintai timnas Indonesia dan para penggemarnya. Cinta itu bukan sekedar kata-kata. Selama bertahun-tahun menukangi Garuda, Shin Tae-yong membangun ikatan emosional yang sangat kuat, terutama dengan para pemain muda. Banyak dari mereka bukan hanya ia latih, tetapi ia besarkan, ia bentuk mentalnya, bahkan ia anggap seperti anak sendiri. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Rizky Ridho, Witan Sulaiman hingga Hernando Ari bukan sekadar anak asuh. Mereka adalah anak-anak Shin Tae-yong di dunia sepak bola. Ia mengikuti perkembangan mereka sejak usia sangat muda, menyaksikan jatuh bangun mereka, dan mengantar mereka tumbuh menjadi pilar utama timnas. Tak heran jika sampai hari ini para pemain tersebut masih sangat menghormati dan mempercayai Shin Tae-yong. Banyak di antara mereka yang disebut masih sering berkonsultasi, meminta masukan, bahkan sekadar berbagi cerita. Hubungan ini tak putus hanya karena jabatan berakhir. Dalam konteks inilah kehadiran Shin Tae-yong sebagai penasihat bagi John Hartman menjadi sesuatu yang sangat berharga. Ia bukan hanya membawa data dan analisis, tetapi juga pemahaman mendalam tentang karakter pemain, dinamika ruang ganti, hingga psikologi khas pemain Indonesia. Ratu Tisha menyebut, keterlibatan ini murni bersifat kolaboratif, tidak ada konflik kepentingan, tidak ada tumpang tindih kewenangan. Justru sebaliknya, ini menjadi contoh bagaimana profesionalisme bisa berjalan berdampingan dengan rasa cinta terhadap sepak bola nasional. John Hartman pun disebut sangat menghargai kesempatan ini. Ia sadar, membangun timnas Indonesia bukan sekedar soal taktik modern atau metode latihan canggih. Ada konteks budaya, ada sejarah, ada emosi publik yang harus dipahami, dan semua itu sudah lebih dulu dipelajari Shin Tae-yong. Kolaborasi ini ibarat menyatukan masa lalu dan masa depan. Shin Tae-yong membawa warisan fondasi yang kokoh, sementara John Hartman membawa visi baru yang segar. Di tengah transisi besar timnas, kehadiran sosok penghubung seperti Shin Tae-yong menjadi jembatan yang amat penting. Bagi para supporter, kabar ini bagaikan hadiah istimewa. Di satu sisi, mereka menyambut era baru bersama Hartman. Di sisi lain, mereka lega karena sosok yang begitu mereka cintai ternyata belum benar-benar pergi. Harapan pun kembali membuncah, bahwa timnas Indonesia akan terus melaju di jalur yang benar. Pertanyaan kini mulai bermunculan. Seberapa besar peran Shin Tae-yong dalam menentukan arah timnas ke depan? Apakah pemain-pemain anak emasnya akan kembali menjadi pusat proyek jangka panjang? Dan strategi besar apa yang sedang mereka susun diam-diam? Satu hal yang pasti, kisah ini bukan cerita biasa. Ini adalah cerita tentang dedikasi, tentang cinta, dan tentang komitmen terhadap merah putih. Di balik layar, jauh dari sorotan kamera, Shin Tae-yong masih setia menjaga mimpinya. Melihat timnas Indonesia berdiri sejajar dengan kekuatan besar Asia. Dan mungkin, ketika suatu hari Garuda terbang lebih tinggi dari sebelumnya, kita akan kembali mengingat kabar bahagia dari Ratu Tisha ini. Kabar yang menandai bahwa kebangkitan besar timnas Indonesia tak pernah benar-benar lepas dari tangan seorang Shin Tae-yong. Namun, tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Keputusan mengejutkan Komisi Arbitrasi Olahraga CAS. Sanksi FIFA dicabut untuk 7 pemain naturalisasi Malaysia. FIFA turun tangan, ada apa sebenarnya? Keputusan ini sontak menimbulkan tanda tanya besar, bahkan memicu kecurigaan di kalangan pencinta sepak bola Asia. Dunia sepak bola Asia kembali diguncang kontroversi besar. Komisi Arbitrase Olahraga CAS secara mengejutkan memutuskan untuk mencabut sanksi FIFA terhadap 7 pemain naturalisasi timnas Malaysia.
Keputusan ini langsung memicu gelombang reaksi keras dari berbagai pihak, terutama publik dan pengamat sepak bola regional yang mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Kasus ini sejatinya telah lama menjadi sorotan. 7 pemain naturalisasi Malaysia sebelumnya berada dalam pusaran masalah setelah muncul dugaan kuat terkait ketidaksesuaian dokumen, keabsahan status kewarganegaraan, hingga validitas data administratif dalam proses naturalisasi mereka. FIFA sempat menjatuhkan sanksi sebagai bentuk kehati-hatian dan penegakan regulasi terkait status pemain internasional. Namun, keputusan CAS justru membalikkan situasi. Sanksi tersebut dicabut dan ketujuh pemain kembali dinyatakan bisa melanjutkan aktivitas sepak bola internasional. Keputusan ini sontak menimbulkan tanda tanya besar, bahkan memicu kecurigaan di kalangan pencinta sepak bola Asia. Tak berhenti di situ, FIFA dikabarkan turun langsung untuk menyelidiki ulang kasus ini. Langkah tersebut mempertegas bahwa persoalan ini belum sepenuhnya selesai. Penyelidikan lanjutan mengindikasikan adanya kompleksitas yang lebih dalam, bukan sekedar kesalahan administratif biasa. Di media sosial dan forum sepak bola, reaksi publik pun membara. Banyak pihak menilai keputusan CAS terlalu lunak dan tidak mencerminkan semangat fair play. Sebagian pengamat bahkan menyebut bahwa jika dugaan penggunaan data palsu benar adanya, maka para pemain tersebut seharusnya mendapatkan hukuman seberat-beratnya, bukan justru dibebaskan. Ini bukan soal benci pada negara tertentu, ini soal keadilan kompetisi, tulis seorang pengamat Asia Tenggara. Narasi serupa bergema luas bahwa naturalisasi adalah hak, tetapi harus dilakukan secara sah, transparan, dan sesuai regulasi FIFA. Isu ini menjadi semakin sensitif karena berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap sistem sepak bola internasional. Banyak yang khawatir, jika kasus seperti ini dibiarkan tanpa kejelasan, maka akan menjadi presiden buruk. Negara lain bisa saja mengikuti pola serupa, dan aturan FIFA hanya akan menjadi formalitas tanpa taji. Di sisi lain, kubu pendukung keputusan CAS menilai bahwa tidak semua tuduhan memiliki dasar hukum yang kuat. Mereka menegaskan bahwa CAS adalah lembaga arbitrase tertinggi dalam olahraga internasional dan keputusannya didasarkan pada bukti serta prosedur hukum yang ketat. Namun tetap saja, pertanyaan publik belum terjawab sepenuhnya. Mengapa sanksi FIFA bisa dicabut? Apakah ada bukti baru yang mengubah arah keputusan? Ataukah justru ada celah regulasi yang dimanfaatkan? Hingga kini FIFA belum mengeluarkan pernyataan final yang benar-benar menutup kasus ini. Penyelidikan yang sedang berjalan justru memperkuat kesan bahwa persoalan ini jauh dari kata selesai. Yang jelas, kasus 7 pemain naturalisasi Malaysia ini telah membuka diskusi luas tentang integritas, transparansi, dan konsistensi penegakan aturan dalam sepak bola internasional. Publik kini menunggu satu hal, kejelasan. Apakah kebenaran akan benar-benar terungkap? Ataukah kontroversi ini akan menguap tanpa akhir yang tegas? Satu hal pasti, mata Asia kini tertuju pada FIFA dan CAS, menunggu apakah keadilan benar-benar ditegakkan atau justru kembali dipertanyakan. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Taklukan Arsenal, MU bangkit. Mungkinkah setan merah mengejar gelar juara? Manchester United membuka kembali peluang menjuarai Liga Primer Inggris 2025,26 setelah menumbangkan pemuncak klasemen Arsenal dengan skor 3-2 di Emirates Stadium, Senin 26,1 dini hari WIB. Kemenangan dramatis ini membawa setan merah naik ke peringkat 4 klasemen sementara dengan koleksi 38 poin. Meski masih tertinggal 12 angka dari Arsenal, persaingan yang baru memasuki separuh musim membuat peluang itu belum tertutup. Salah satu keuntungan besar Manchester United terletak pada situasi jadwal. Pasukan Michael Carrick kini hanya fokus di Liga Primer Inggris setelah tersingkir dari 2 kompetisi domestik lainnya. Kondisi ini memberi waktu pemulihan yang lebih ideal dibanding para pesaing langsung. Sebaliknya, Arsenal, Manchester City, dan Aston Villa masih harus membagi konsentrasi di Liga Champions, Liga Eropa, serta piala domestik dengan agenda yang padat. Fokus tunggal di Liga dinilai bisa menjadi senjata utama United hingga akhir musim. Dengan 15 pertandingan tersisa, Carrick memiliki ruang cukup untuk menjaga konsistensi performa dan terus menekan papan atas. Menurut Anda, apakah kemenangan atas Arsenal menjadi titik balik kebangkitan Manchester United menuju gelar juara? Atau hanya euforia sesaat?
Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Chelsea tampil mantap di Selhurst Park. 3 poin krusial jaga asap papan atas. Chelsea sukses membawa pulang 3 poin penting usai menaklukkan tuan rumah Crystal Palace dengan skor 3-1 pada matchday ke-23 Liga Inggris 2025,26 di Selhurst Park Minggu. Kemenangan ini menjadi hasil krusial bagi The Blues dalam persaingan ketat papan atas klasemen. 3 gol Chelsea dicetak oleh Estevao, João Pedro, dan Enzo Fernandez, sementara Crystal Palace hanya mampu membalas 1 gol lewat Chris Richards pada babak kedua. Tambahan poin tersebut mengangkat Chelsea sementara ke peringkat keempat dengan koleksi 37 poin. Sebaliknya, berdasarkan data resmi Liga Premier Inggris, Crystal Palace masih tertahan di posisi ke-15 dengan 28 poin, sekaligus memperpanjang catatan inkonsistensi mereka musim ini. Chelsea membuka keunggulan pada menit ke-34 melalui Estevao yang memanfaatkan kesalahan fatal JD Canford saat melakukan back pass ceroboh. Memasuki babak kedua, kepercayaan diri tim tamu kian meningkat. João Pedro dan Enzo Fernandez menambah 2 gol untuk memastikan keunggulan. Palace sempat memperkecil ketertinggalan lewat sundulan Chris Richards, namun skor 3-1 bertahan hingga peluit akhir. Menurut Anda, apakah kemenangan ini menjadi awal kebangkitan konsistensi Chelsea di sisa musim? Mampukah The Blues bertahan di zona 4 besar? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Arsenal tersungkur di kandang, Arteta bicara mental juara alarm bahaya atau sekadar batu sandungan. Kekalahan 2-3 dari Manchester United di Stadion Emirates, Minggu 25,1/2026, menjadi ujian berat bagi mentalitas Arsenal dalam perburuan gelar Liga Primer Inggris. Hasil ini membuat posisi The Gunners di puncak klasemen kian terancam, dengan selisih hanya 4 poin dari Manchester City dan Aston Villa yang terus menempel ketat. Gol telat Matheus Cunha pada menit ke-87 memastikan Arsenal gagal mempertahankan poin di hadapan publik sendiri. Laga berjalan dramatis. Arsenal sempat unggul lewat gol bunuh diri Lisandro Martinez, namun blunder Martin Zubimendi langsung dimanfaatkan Bryan Mbeumo. MU kemudian berbalik unggul melalui Patrick Dorgu sebelum Mikel Merino menyamakan skor di menit ke-84. Sayangnya, efektivitas United di akhir laga menjadi penentu. Legenda Arsenal, Patrick Vieira, kembali meragukan kekuatan mental mantan timnya. Menanggapi kritik itu, Mikel Arteta bersikap terbuka. Kini fokus beralih ke Liga Champions melawan Kairat Almaty demi memulihkan kepercayaan diri. Menurut Anda, apakah kekalahan ini pertanda rapuhnya mental juara Arsenal atau justru momentum untuk bangkit lebih kuat? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Man City masih hidup di perebutan gelar Liga Inggris. Sejarah jadi pengingat. Manchester City kembali berada di posisi yang familiar. Masih bersaing memperebutkan gelar Premier League meski jalannya tidak mudah. Pep Guardiola pernah merasakan situasi serupa pada April 2022 usai pertandingan menegangkan melawan Liverpool di Etihad Stadium. Rasanya, dengan hasil ini kami melewatkan kesempatan, kata Guardiola kala itu. Perasaan bahwa kami justru meninggalkan mereka tetap hidup, imbuhnya. Kala itu kemenangan akan memberi kendali penuh atas gelar, namun hasil imbang 2,2 membuat Man City hanya unggul 1 poin. Guardiola menyadari timnya harus menang di semua 7 laga sisa untuk benar-benar menjauh. Peluang yang terbuang seperti tembakan Riyad Mahrez di menit terakhir meninggalkan rasa penyesalan. Mereka melewatkan kesempatan untuk mematikan Liverpool. Musim ini, persaingan belum sedramatis atau seketat 2 tahun lalu, tetapi situasinya mengingatkan kembali pada sensasi itu. Man City sempat tertinggal 5 poin dari Arsenal sebelum tahun baru. Setelah serangkaian hasil imbang dan kekalahan di derby Manchester, jarak kini menyusut menjadi 4 poin. Kemenangan 2,0 atas Wolverhampton pada Sabtu lalu menjadi momentum positif bagi Man City, yang sebelumnya hanya mengumpulkan 6 poin dari 15 yang mungkin. Meski begitu, performa Arsenal juga tidak sepenuhnya stabil. Dalam periode yang sama, mereka hanya mengoleksi 5 poin dari 12, termasuk hasil imbang melawan Liverpool dan Nottingham Forest, serta kekalahan dramatis dari Manchester United. Situasi ini menunjukkan bahwa, meski Arsenal terlihat lebih konsisten, celah masih terbuka bagi Man City. Guardiola dan timnya menyadari peluang ini dengan hati-hati. Mengingat sejarah, kekhawatiran tentang dikejar rival tidak selalu berakhir buruk.
Pada 2022, Liverpool memang hidup, tetapi mereka gagal memanfaatkan kesempatan, sementara Man City tetap mampu menutup musim sebagai juara. Namun, tantangan yang menanti tidak ringan. Dua laga liga berikutnya membawa Man City ke Tottenham Hotspur, tim yang kerap menyulitkan mereka, dan kemudian ke Anfield, di mana City hanya pernah menang sekali sejak 2003. Kemenangan itu pun terjadi tanpa penonton selama pandemi. Arsenal sementara itu menghadapi Leeds United dan Sunderland, laga yang secara teoritis lebih mudah, tetapi tetap bisa menjadi jebakan jika mereka kembali goyah seperti beberapa musim terakhir. Sejarah menunjukkan The Citizens mampu bangkit dari posisi kurang menguntungkan. Dua musim terakhir mereka berhasil menyalip Arsenal, sementara Liverpool juga sempat menyalip Man City. Guardiola mengingat momen 2022. 3 atau 4 hari lalu kami sudah selesai, juara adalah Liverpool. Sekarang kami menjadi favorit. Mungkin dalam 3 hari kami memimpin atau bisa 6 poin di belakang. Kendati tim sekarang berbeda. Man City tetap memiliki peluang. Arsenal seharusnya sudah menjauh. Tetapi hasil-hasil terakhir membuktikan bahwa Man City masih hidup di perburuan gelar dan siap memanfaatkan setiap peluang yang muncul.